Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifah Rezi, NIM 19022061. Saya dari Prodi Pendidikan Guru, Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Padang. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat video tentang administrasi sarana dan prasarana pendidikan, di mana pada video sebelumnya atau minggu sebelumnya saya sudah membuat atau membahas video tentang administrasi PTK, pendidik dan tenaga kependidikan. Sekarang kita akan masuk ke dalam materi, yaitu administrasi sarana dan prasarana. Sebelumnya saya bagi antara sarana dan prasarana. Mungkin dari beberapa teman-teman sekalian ada yang menyamakan antara sarana dan prasarana artinya. Akan tetapi arti dari sarana dan prasarana ini yaitu sangatlah berbeda, karena sarana ini adalah perlengkapan, dan yang kedua adalah prasarana ini adalah fasilitasnya. Nah, sarana dalam undang-undang semua peralatan, semua perlengkapan yang secara langsung digunakan dalam menunjang proses pembelajaran. Jadi digunakan secara langsung semua peralatan maupun perlengkapan yang bisa dibawa, yang bisa dipindahkan melalui dari tempat yang pertama dan ke tempat yang lainnya. Nah, sedangkan prasarana ini yaitu sebuah fasilitas yang mana secara tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan. Artinya adalah dia dipergunakan secara tidak langsung, tetapi dalam proses pembelajaran dia sangat berguna. Kenapa? Karena tanpa adanya prasarana ini, kegiatan atau proses pembelajaran menjadi terganggu, atau bisa juga dikatakan proses pembelajaran ini menjadi gagal. Nah, nanti kita akan kupas lebih mendalam bagaimana sarana dan prasarana ini. Sebelumnya saya akan menjelaskan bagaimana dan apa itu arti administrasi sarana dan prasarana. Nah, administrasi sarana dan prasarana itu bisa diartikan sebagai segala kegiatan pengelolaan, di mana pengelolaan ini dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai penataan lahan, bangunan, dan perlengkapan. Nah, dan serta berbagai macam lainnya perabot yang termasuk dalam kategori sarana dan prasarana pendidikan tadi, supaya berdampak efektif dan efisien terhadap proses pembelajaran dan mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan. Selanjutnya yaitu ada 4 kelompok yang sudah dibagi dalam sarana dan prasarana pendidikan ini. Yang pertama yaitu ada site adalah lahan. Yang kedua yaitu ada building atau bangunan. Yang ketiga adalah equipment atau perlengkapan. Dan yang keempat yaitu ada furniture atau perabot. Nah, teman-teman, saya akan menjelaskan satu persatu tentang 4 kelompok yang saya bilang tadi atau yang saya ucapkan tadi. Yang pertama yaitu site, building, equipment, dan furniture. Site atau lahan. Dilihat dari untuk sekolah dan perguruan tinggi, site ini atau lahan yaitu letak atau lokasi lahan, tanah, jalan yang telah dipilih untuk didirikannya. Jadi semua lahan, lokasi, jalan, tanah itu sudah diatur dan direncanakan sesemaksimal mungkin di gedung sekolah ataupun di gedung perguruan tinggi, dan bisa juga di lembaga pendidikan. Nah, yang kedua yaitu ada building atau bangunan. Semua bangunan ini bisa disebut dengan semua struktur, semua bangunan maupun ruangan yang sengaja maupun yang tidak disengaja didirikan dan digunakan untuk kepentingan pendidikan demi tercapainya proses belajar mengajar. Yang ketiga yaitu ada equipment atau perlengkapan.
Perlengkapan ini yang salah satu kita pakai dan kita pergunakan pada saat kegiatan proses pembelajaran berlangsung. Seperti mungkin ada air, ada perlengkapan yang lainnya. Yang keempat yaitu ada furniture. Furniture ini adalah perabot yang kita pakai dalam proses pembelajaran mengajar. Mungkin contohnya seperti kursi, meja, dan perabot lainnya yang dipakai dalam proses pembelajaran di pendidikan. Nah, ada beberapa prinsip dasar dalam kegiatan administrasi sarana dan prasarana ini. Yang pertama yaitu ada administrasi sarpras, yang dimana yaitu menggambarkan nilai, menggambarkan harapan dan citra masyarakat yang berlandaskan pada tujuan pendidikan. Nah, yang kedua yaitu ada prinsip bahwa perencanaan dari administrasi sarana dan prasarana ini yaitu merupakan keinginan bersama, keinginan dengan mempertimbangkan satu tim ahli yang ada dan sudah dibentuk memang untuk membahas atau melaksanakan pengelolaan terhadap sarpras atau sarana dan prasarana yang ada di lembaga itu. Nah, selanjutnya yaitu prinsip yang ketiga ada sarpras. Sarpras itu seharusnya disesuaikan dengan memadai bagi kepentingan peserta didik. Jadi orientasinya adalah untuk kepentingan peserta didik dalam proses pembelajaran berlangsung dalam sebuah lembaga pendidikan maupun perguruan tinggi. Mungkin sebagai kita mahasiswa, kitalah yang menggunakan atau memanfaatkan sarana dan prasarana ini. Yang keempat yaitu ada prinsip dasar dari kegiatan administrasi sarana dan prasarana ini yaitu disesuaikan dengan kepentingan pendidikan yang bersumber pada kepentingan peserta didik dan PTK. Berarti di sini ada sumber atau kepentingan. Menurut kepentingan ada 3, peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan. Jadi 3 sumber daya manusia yang 3 inilah yang nantinya akan berperan penting untuk proses administrasi sarana dan prasarana ini. Nah, selanjutnya di sini ada prinsip dasar dari administrasi sarana dan prasarana ini yaitu yang kelima, adanya penanggung jawab yang handal, yang cakap, dan penanggung yang bisa dipercaya untuk mengelola semua itu, untuk mengelola semua prasarana yang telah dibentuk, direncanakan, ditata semaksimal mungkin. Nah, harus ada apa? Harus ada penanggung jawab yang bisa dipercaya, seperti mulai dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah, bidang sarana, bidang prasarana atau bidang sarpras dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya di sini kita akan masuk ke dalam materi 8 aktivitas proses administrasi sarana dan prasarana ini, yang dimulai dari perencanaan, pengadaan, inventarisasi, penyimpanan, penataan, penggunaan, pemeliharaan, dan yang terakhir yaitu penghapusan. Nah, kita akan kupas satu persatu arti atau penjelasan dari 8 aktivitas proses administrasi pendidikan ini. Yang pertama yaitu di sini ada perencanaan. Perencanaan sarana dan prasarana pendidikan ini adalah suatu proses menganalisa
dan menetapkan kebutuhan yang diperlukan dalam proses pembelajaran sehingga muncullah istilah kebutuhan yang diperlukan atau kebutuhan primer dan kebutuhan penunjang. Nah, maksudnya di sini yaitu proses perencanaan sarana dan prasarana ini pendidikan harus dilakukan secara cermat dan teliti. Nah, maksud cermat dan teliti ini yaitu supaya tidak ada oknum-oknum yang jahil untuk memasuki dan menyalahgunakan sarana dan prasarana ini. Nah, berarti cermat dan teliti. Perencanaan sarana dan prasarana ini berkaitan dengan karakteristik sarana dan prasarana yang dibutuhkan, manfaat yang didapatkan, lalu jumlahnya, jenisnya, kekurangan serta kelebihannya. Yang terakhir yaitu harganya. Yang kedua yaitu di sini ada pengadaan sarana dan prasarana. Ini merupakan proses administrasi yang selanjutnya setelah kegiatan perencanaan yang pertama tadi kita lakukan. Nah, pengadaan adalah kegiatan penyediaan sarana dan prasarana untuk menunjang pendidikan untuk menunjang proses belajar mengajar di sekolah maupun di perguruan tinggi. Fungsi dan kegiatan ini yaitu untuk setiap sekolah atau setiap perguruan tinggi akan berbeda-beda. Ini maksudnya sesuai kebutuhan masing-masing perguruan tinggi. Kalau di perguruan tinggi mungkin sesuai masing-masing prodi, kebutuhan prodi, atau di sekolah sesuai dengan masing-masing kebutuhan kelas. Dan maka pengadaan sarana dan prasarana ini juga tidak selalu sama. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengadaan ini dilakukan dengan administrasi, yaitu sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan. Yang selanjutnya yaitu di sini ada inventarisasi. Yang ketiga, setelah dilakukan pengadaan sarana dan prasarana, proses selanjutnya yaitu inventarisasi. Inventarisasi ini yaitu inventarisasi sarana dan prasarana, yaitu semua kegiatan dan usaha untuk memperoleh data yang diperlukan mengenai sarana dan prasarana yang dimiliki. Nah, ini juga bersangkutan dengan kebutuhan tadi, bahwa di inventarisasi inilah didata terlebih dahulu kelas mana yang membutuhkan dan mungkin di prodi mana yang sangat-sangat membutuhkan akan sarana dan prasarana ini. Selanjutnya yaitu ada penyimpanan. Jadi kalau sudah ada perencanaan, pengadaan, dan inventarisasi. Jadi dan juga kalau sudah diinventaris, maka disimpan, tidak langsung dipakai, karena dengan penyimpanan ini nantinya untuk bisa disiapkan atau untuk kelas mana, untuk prodi mana yang membutuhkan. Jadi tidak dibagikan dulu, tetapi disimpan dalam tempat penyimpanan atau gudang penyimpanan dalam sebuah lembaga pendidikan. Ini namanya gudang penyimpanan. Penyimpanan barang yang mana di gudang ini ada di gudang sekolah maupun perguruan tinggi. Nah, tidak hanya itu, di pergudangan atau penyimpanan ya tepatnya. Di pergudangan ini juga ada beberapa syarat yang berlaku terkait dengan yang pertama ada sifat barang, jangka waktu penyimpanannya, dan yang ketiga yaitu alat sarana atau prasarana yang dibutuhkan biar pemeliharaan, prosedur atau penyimpanan dan segala macam jadi tetap ada prosedurnya. Nah, selanjutnya di sini yaitu ada penataan. Penataan ini setelah adanya perencanaan,
dan setelah diinventarisasi dan setelah dilakukan penyimpanan, dilakukanlah penataan. Kemudian barang itu ditata. Prinsipnya adalah menjamin kondisi higienik, menimbulkan minat belajar siswa atau mahasiswa nantinya, dan ditata sedemikian rupa dengan baik dan benar oleh seseorang atau orang yang ditugaskan dalam melaksanakan proses administrasi sarana dan prasarana ini. Selanjutnya yaitu ada penggunaan atau pemanfaatan aktivitas selanjutnya. Nah, setelah ditata atau setelah penataan, barulah barang yang tadi yang sudah ada di gudang, yang sudah diinventariskan dan sudah ditata sedemikian rupa, itu artinya dalam proses penataan kita langsung menempatkan barang ini di tempatnya sesuai dengan kebutuhan dan yang diperlukan oleh peserta didik, mungkin pendidik dan tenaga kependidikan, atau bisa juga di prodi dan di kelas kalau di dalam suatu lembaga di dalam sekolah. Nah, barulah langkah ini digunakan setelah barang itu sudah ditata, diserahkanlah, maka harus dimanfaatkan. Jangan sampai tersimpan di gudang lama-lama dan barang itu keropos, kena debu, dan mungkin ada yang dimakan tikus kali. Terus jangan sampai barang yang sudah diberikan atau sudah dibagikan ini tidak berguna atau tidak dimanfaatkan, karena itu dibeli hanyalah untuk dimanfaatkan demi berlangsungnya atau demi kelancaran proses pembelajaran dalam sebuah pendidikan atau sebuah lembaga pendidikan. Nah, untuk penggunaan mulai dari penyusunan jadwal harus diperhatikan pembagian tugas atau terkait dengan lab, perpustakaan, laptop, komputer, dan lain-lain sebagainya. Itu semua harus ada aturan atau SOP yang jelas dalam penggunaan atau dalam prosesnya. Nah, selanjutnya yaitu ada aktivitas selanjutnya yaitu ada pemeliharaan. Nah, setelah digunakan dan dimanfaatkan, maka adalah aktivitas yang namanya pemeliharaan. Pemeliharaan ini adalah sebuah kegiatan yang dilakukan secara berkala untuk mengusahakan agar sarana dan prasarana ini tetap dalam keadaan yang baik atau siap untuk dipakai. Tujuannya yaitu tujuan pemeliharaan sarana ini dan prasarana yang pertama yaitu agar sarana dan prasarana tersebut tidak mudah rusak karena hama atau suhu cuaca, mungkin seperti adanya tikus dalam suatu ruangan. Yang kedua yaitu agar sarana dan prasarana ini tidak mudah hilang. Mungkin diadakannya lah kode-kode tertentu yang tidak semua orang bisa tahu, dan itu pastinya hanya petugas atau si administrator yang bisa mengetahuinya. Yang ketiga yaitu agar sarana dan prasarana tersebut tidak kadaluarsa. Yang keempat, agar sarana dan prasarana tersebut tidak mudah susut. Jadi semua tujuan pemeliharaan tadi, mungkin 5 cara atau 5 tujuan tadi sudah bisa teman-teman mengerti agar tidak mudah atau tidak gampang saja untuk merusak sarana dan prasarana yang telah dibagikan. Akan tetapi kita sebagai peserta didik mungkin nantinya tidak bisa memanfaatkannya dengan baik. Nah, masuk saja kita ke materi yang terakhir, yaitu kegiatan akhir dari proses administrasi sarana dan prasarana ini, yaitu ada penghapusan. Penghapusan merupakan suatu proses
kegiatan yang bertujuan untuk mengeluarkan atau menghilangkan sarana dan prasarana dari daftar inventaris sesuai dengan peraturan yang berlaku. Penghapusan terhadap sarana dan prasarana ini tersebut terjadi apabila biaya rehabilitasi barang terlalu besar sedangkan daya pakai sarana dan prasarana tersebut terlalu singkat. Baik dihapuskan dan dikeluarkan dari daftar inventaris. Sebagai salah satu fungsi dari pengelolaan perlengkapan atau penghapusan mempunyai arti. Jadi tidak asal-asalan saja mungkin untuk penghapusan atau penghilangan sebuah barang atau sebuah sarana dan prasarana ini. Dimana ada beberapa arti, yaitu yang pertama ada mencegah atau membatasi kerugian yang jauh lebih besar yang disebabkan oleh beberapa masalah seperti pengeluaran yang semakin besar untuk biaya perawatan dan pemeliharaan terhadap barang yang semakin buruk kondisinya. Yang kedua yaitu pemborosan biaya. Pemborosan biaya untuk pengamanan barang-barang yang tidak berlebihan atau barang lain yang karena beberapa sebab tidak dapat dipergunakan lagi. Dan dalam proses kegiatan sarana dan prasarana ini. Terima kasih untuk yang sudah menonton video saya ini. Jika teman-teman ada penambahan atau teman-teman ada mengetahui, oh ini ada yang kurang, silahkan teman-teman tambahkan di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih atas waktunya. Saya Afifah Rezi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.